Di zaman sekarang semoga Allah SWT selamatkan kita, ya, hampir setiap rumah tidak luput dari masalah riba, ya. Adanya transaksi riba ini luar biasa gitu, ya, perbankan ribawi lagi jaya, ya, gitu kan, ya, dengan segala macam sistemnya, dengan segala macam fasilitas yang disiapkan, ya, semuanya umumnya terlibat dalam masalah riba itu. Saya ingin teman-teman coba kita buka sama-sama di awal pembukaan kita ini surah Al-Baqarah, surah nomor 2, dimulai dari ayat 275. Sekali lagi Al-Baqarah 275. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Bayangkan di sini ancaman Allah SWT. Orang-orang yang makan atau sengaja mengambil riba, terutama yang telah tegak padanya hujjah atau telah sampai padanya informasi, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Ya, kalau di zaman kita sekarang penyakit stres, ya, mirip dengan orang gila, terlilit utang sana sini, bingung dengan bayar kartu kredit yang terus membengkak, bingung dengan cicilan KPR, ya, bingung dengan ini dan itu, karena selalu riba dan riba. Bahkan ada orang subhanallah makanannya, ya, berasnya, gulanya, kopinya, tehnya, gelas yang dipakai, sendok, piring, baju, pakaian dalam, ya, semua AC-nya, air yang dipakai di rumah, riba semua. Loh, kok bisa Ustaz? Ya dibayar pakai kartu kredit. Jadi bank bayarkan dulu dia. Maka ini bahaya sekali. Makan ke restoran sama anak istri, gesek kartu kredit. Kan ini jadi makan riba. Karena bank bayarkan dia. Ada kerjasama bank dengan tempat tersebut, ya. Lalu dia makan, ya. Nah, ini harus hati-hati. Kebanyakan masalah rumah tangga terjadi rusak karena riba. Nakalnya anak-anak karena riba, karena pendapatan haram. Ya, ini masuk dalam dosa besar, ya. Ini Allah sudah bilang. Lanjutannya, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nanti kita jelaskan panjang lebar apa itu riba, ya, jenis-jenisnya segala macam insyaallah. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, oh, riba nggak boleh, ini haram. Lalu dia berhenti atau terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Jadi kalau Anda tidak tahu hukumnya, misalnya Anda sudah terlanjur KPR, Anda sudah terlanjur cicilan mobil, motor, Anda sudah terlanjur apalah pakai fasilitas bank riba, ya, kemudian Anda belum tahu hukumnya nih. Sekarang baru tahu, oh ternyata hukumnya haram, ya. Maka yang lalu-lalu bisa jadi halal, tapi ingat syaratnya kalau Anda belum tahu hukumnya. Kalau Anda sudah tahu hukum, ya sudah, apa boleh buat, apa-apa. Saya nggak mungkin punya rumah kalau saya nggak cicil, saya nggak mungkin punya mobil, saya nggak mungkin. Dia jurumuskan dirinya pada riba, maka dia kena ancaman di sini. Dan urusannya, maksudnya niat dia segala macam kan kita tidak tahu, terserah kepada Allah. Allah lebih tahu dia benar atau tidak, dia sudah tahu atau belum tahu. Orang yang kembali mengambil riba setelah tegak padanya hujjah, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 276-nya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar masalah ini insyaallah, ya. Jadi teman-teman, yang paling banyak orang terjerumus dalam riba adalah riba nasi'ah atau riba jahiliyah. Apa itu? Utangkan orang, kemudian dia minta berbunga, ya. Jadi dari awal dia tentukan bunga, atau memang dasarnya dia bilang kalau kau mau jatuh tempo maka kau harus tambah, seperti itulah. Itu riba yang jelas-jelas, itu riba jahiliyah namanya. Nah, di sini dikatakan Allah memusnahkan riba seperti itu, tambahannya
bunga dari pinjaman uang itu akan Allah musnahkan, akan menjadi masalah buat orang yang menerimanya, gitu ya. Akan jadi masalah bagi orang yang mengeluarkannya. Dan menyuburkan sedekah, harusnya kita kalau utangkan orang, kita niatkan sedekah, membantu, dan nanti kita akan sebutkan tentang keutamaan mengutangkan orang ya. Itu penting sekali. Jadi Anda kalau memang utangin orang, betul-betul murni mengejar pahala di situ, karena keutamanya besar sekali. Insya Allah kita akan jelaskan. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sudah dilarang, masih tetap ngotot, seakan-akan tidak bisa hidup kecuali dengan riba, seakan-akan tidak bisa hidup kecuali dengan zina, tidak bisa hidup kecuali dengan mencuri. Nah, ini kebodohan namanya. Ayat 277-nya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atauz zakata lahum ajrum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maksudnya beriman kepada peraturan Allah dan juga patuh mengerjakan amal soleh, ya, melakukan transaksi jual beli yang benar, tidak ada akad ribahnya, ya, kemudian juga tidak ada manipulasi, tidak ada segala macam, sibuk dengan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Itu yang mereka akan aman dari kesusahan hidup ini. Lalu ayat 278 Allah ingatkan kembali agar meninggalkan masalah riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi misalnya tadinya kita mengutangkan orang, lalu kita sepakat 10 juta ditambah 1 juta. Nah sekarang orang itu bayar misalnya per bulan dicicil, misal dari 10 juta itu 1 juta, 10 bulan selesai, tapi kan ada bunganya, maka 1 juta dia bayar 1 juta 100 per bulan. 100-nya itu adalah ribanya. Maka kalau ada orang belum tahu hukum, dia berjalan misalnya sudah terlanjur 5 bulan berjalan, terus dia ikut di pengajian, dia tahu hukumnya haram, maka Allah ingatkan di 278 ini, hai orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah atas ancaman, dan tinggalkan sisa riba. Nah, jangan bilang oh sudah terlanjur, kan itu sudah ada akadnya, nggak bisa. Mulai sekarang cut, udah nggak ada lagi bunganya, udah tinggal sisa pokoknya saja. Dan Anda kalau mau lebih bersih lagi, ya, maka bunga yang Anda ambil 5 bulan tadi, 100.000 1 bulan berarti 500.000, 5 bulan tadi itu sebagai contoh saja, maka Anda hitung sebagai pengembalian modal dia, maka itu akan bersih dari riba. Kemudian ayat 279-nya Allah mengatakan, fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, tetap kamu ngotot dengan alasan masih akad, ya, masa bodoh, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Kata ulama tafsir, ya, tidak ada dosa yang dilakukan oleh umat Islam yang Allah dan Rasulnya langsung mengancam akan memeranginya seperti riba. Dan jika kau bertobat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu. Nah, ambilmu uangmu saja. Tadi utang 10 juta, 10 juta saja. Kamu tidak menganiaya, nah kamu kan tidak menganiaya, tidak mengambil lagi haknya orang lain, kena cari pahala di situ, dan tidak pula dianiaya. Toh modalmu tetap kembali, seperti itu. 280-nya lanjutannya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, kita utangkan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapanan. Ini bagian dari amal soleh, tapi tanpa ada bunga, tanpa ada bunga. Nanti kita sebutkan keutamaan itu, ya, insya Allah. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kau mengetahui. Maksudnya akan ada pahala besar yang kau dapatkan nanti, ya, pada saat kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.